Suci Bayu adalah satu dari ribuan perempuan urban. Pada usianya yang hampir kepala tiga, dia belum memutuskan untuk menikah. Perempuan yang lahir dan besar di lingkungan yang kental akan adat istiadat Jawa ini merasakan kegelisahan di hatinya. Pagi, nama saya Suci. Saya lahir di Kota Solo, Kampung Sewu, tanggal 25 Juli 1985. Anak kedua dari 6 bersaudara. Ibu saya juga dari Kampung Sewu, namanya Ibu Kusbandiah, dan bapak dari Wonogiri, Bapak Hadi Pranoto. Kegiatan saya di rumah seperti perempuan lain. Saya menyapu, mengepel, bersih-bersih di rumah, pokoknya membantu ibu saya. Pekerjaan saya sehari-hari di pasar, jualan batik. Baru ya sendirian apa tadi? Dereng. Tanggul. Makanannya sing ini kirimannya kau balik mau kira ini. Dereng Bu. Oke, kita mulai nggih. Lah niki napa pun Mas to ya? Wes, berarti kok sing wis dikirim oleh Mbak Ibu kuwi sesuk digoreng pasar lagi. Nggih. Bu, kula tak lanjutke resik-resikne nggih. Oh, ya iki aku tak iki. Nggih. Kok nonton pasaran kan. Wis karo kok di pasar. Itu apa baik kok. Kira kegowo. Wis cari bandine niku. Kok yang awan ini sebagai so, pasar. Nggih. Awan ini di apa-apa itu
ini. Iya, bukan pagi kok ya salam dong ini. Tapi lagi. Kita mlebu ora. Pak becak mana ya ini? Pak becak. Pak kayak besok kok ya. Wah, tapi sih tenan. Enggak ya, Pak? Jadi mlebu sapa bae iki mau. Ini namung nikah, Bu. Pilihannya rada mlebu. Boten. Lah ngopo alasane? Anu kathah rencangan niku lho, Bu. Sami jagongan. Iki dadi blogger lho ya, iki soalnya bisa. Nggih. Monggo Mas. Barangnya pesanan kabeh. Barangnya pesenan nih, Mbak. Pesanan yuk. Durung. Ana model baru belum, Mbak? Tak dudoin dulu. Ya, Mbak.
baru-baru toh. Mana cocok iyo. Ngenteni. Oh iya. Wes sesuai aku tarik ini ya. Oh iya. Ya. Nanti sore aku juga mau ke tetangga Bu Neni namanya sama Bu Kartono. Ada perkumpulan, aku mau ikut kumpul juga. Kabare perempuan di Sewu itu enten masalah IFATES yang positif, Ibu Risti KB gagal, gizi kurang. Kula ajeng tenggene Mbak Neni mempertanyakan soal itu. Mau ke tempat Mbak Neni? Mbak Neni, monggo. Ada apa nih? Oh, Jih, monggo Mbak. Halo Neni, tenggene Bu Neni. Ajeng rapat. Oh, nggih. Oke, kalau pakai Bu Neni. Monggo Bu. Pagi Mbak Neni. Mbak Suci, pagi. Monggo Mbak. Lama nggak kelihatan. Masih sibuk. Tempeken Mbak. Biasa. Aja lebaran, banyak pesenan. Pasar terus. Pernah kelihatan sekarang. Nggih. Maaf sih Mas. Pajak laris ya, Mbak. Nggih, lha niki enten pesenan batik. Nggih benjing. Lah ibu-ibu dek wah dinten pundi? Ibu ini kan mau rapat, Mbak. Mau diskusi masalah kesehatan reproduksi. Temuannya ternyata banyak loh, Mbak. Ada ibu hamil yang kek, ada Nggih. Ten pundi to rapate? ini Bu Kartono. Mriko mawon. Nggih. Nek lebih Bukan, jelasnya ini Bu Kartono. nggih ketemu kali Bu Kartono ngoten nggih. Oleh ning nggih ini anten IFATES barang niku. Anu IFATES niku napa to, Mbak? Niku lho Mbak, tes anu deteksi dini kanker rahim. Nggih anu Mbak dadi malah kenging niku wonten sing rada pripun ngoten to. Anten ibu-ibu sing mboten saged dilayani. Mergo pun menopause, terus mungkin anten sing positif ibu-ibu positif jamur nggih kathah. Jane nggih terus akhirnya nggih paling sing dirujuk tapi sing derek Iva niku pun angel banget ya Mbak ibu-ibu ngoyak-ngoyak. Den rapat niku mungkin saya anu nggih. Jelasannya anu nggih kula tangan ngoten nggih. Bu Kartono. Anu Ivane niku sing ngurusi Bu Kartono. Iki jeneng tangan Bu Kartono. Nggih, kula mriko mawon nggih. Jenengan nggih mriko to? Insyaallah Mbak nggih kula mriko. Oke. Niki ngurusi larene rumiyin. Nggih. Anak satu. Oke. Anak dua. Cukup. Anak tiga. Capek deh. Program KB. Yes, yes, yes. Pertemuan hari ini tentang KB, ada IFATES, ada KB, ada tentang gizi kurang dan ibu hamil kan. Jadi kita sekarang
KB gratis. Ya, sama Mbak Suci. Ya, sebentar ya Mbak, tunggu sebentar. Ini ada pertemuan mau selesai. Ya, tadi tentang gizi kurang, siapa yang mau bertanya gizi kurang? Saya Bu. Gizi kurang? Gizi kurang. Iya. Bu mau tanya, apa bedanya gizi kurang dan gizi buruk? Ke tetangga saya itu anaknya badannya kurus, tetapi dia ya suka makannya teratur banyak gitu. Itu gizi kurang apa buruk gitu Bu? Apa itu apa cacingan? Untuk gizi kurang mungkin untuk tinggi badan, berat badan, dan juga lingkar kepala itu kan juga mempengaruhi, ada ukurannya sendiri ya untuk gizi kurang. Jadi mungkin seperti, tapi kebanyakan itu gizi orang tuanya yang siap mampu, ya, yang tidak mampu siap saji. Jadi kebanyakan gizi kurang untuk anak-anak sekarang itu. Yang mungkin tentang KB, yang tentang KB tadi. Ya, Ya. Bu, saya mau tanya, di tempat saya itu ada ibu yang 3 bulan lalu melahirkan, terus dia itu di KB spiral, katanya dicek di puskesmas itu ndak ada, terus dia USG ternyata ada, itu benangnya terlalu pendek. Lah gimana caranya dia supaya dia bisa melepas KB-nya itu? Terima kasih. Tanggal 18 nanti kan ada KB gratis, bisa ikut KB gratis di Puskesmas Kandang Sapi, bisa diajak ke sana. Kalau tidak ada yang mengantar, saya nanti bisa mengantarnya. Untuk yang selanjutnya tentang saya Ifates. Di Kelurahan Sewu ada 2 orang yang positif untuk Ifates itu terus lanjutnya gimana yang positif kena Ifates tadi? Kan kasihan. Itu kan sudah kita laksanakan ya. Untuk yang selanjutnya kita harus periksa lagi di PMI dan sudah dilaksanakan di PMI, dan kita menganjurkan daripada jauh-jauh kita menyuruh ke Puskesmas Sangkrah. Ya, jadi semua sudah terlaksana dan sekarang sudah membaik untuk selanjutnya supaya tetap sempurna ibunya. Itu yang jamur. Kalau seandainya warga kita ada yang positif kena kanker rahim, itu gimana lanjutnya? Itu bisa menggunakan PKMS, mungkin yang punya PKMS Ibu Nggih, kita sudah ada arahan dari rumah sakit yang mana yang menggunakan PKMS bisa ke Mowardi atau ke rumah sakit Dr. Un, itu kan bisa dilaksanakan di sana, tapi hanya untuk kelas 3. Kalau memilih ke kelas 2 itu harus biaya sendiri, seperti itu untuk yang kanker lahir rahim kencing. Coba, apa di warga kita ada yang pernah mengalami seperti itu? Kalau ada, monggo sharing sama Bu Kader. Mungkin ada yang ada, monggo silakan untuk yang pernah mengalami. Saya positif langsung ke PMI, lalu disuruh krioterapi. Di sana ditindaklanjuti, kasih obat. Nanti kalau keluar airnya tidak berhenti, itu suruh bawa ke rumah sakit. Itu selama berapa hari atau berapa Selama bulan? 10 hari. 10 hari. Ya. Tapi sudah dilaksanakan. Sudah dilaksanakan. Tapi Sampai saya sekarang hasilnya sudah negatif. Sudah tidak bagus. ada apa-apa. Iya. Ya. Bersyukur. Untuk selanjutnya tadi Ya Bu, di warga saya itu ada orang usianya itu sudah 35, hamil yang ke-6. Apakah itu termasuk Risti? Kalau yang dulu pernah warga saya itu usia 39, hamil yang ke-4 itu termasuk Risti, mendapatkan PMT. Kalau yang sekarang apakah juga mendapatkan PMT apa enggak? ya, ini program pemerintah. Ini kan ada ya untuk PMT gizi kurang sudah terlaksana. Ini akan dilaksanakan selama 3 bulan. Tapi ini program pemerintah ini yang dimasak bukan dari kader, tapi ini sudah dari tim sendiri yaitu catering. Jadi mungkin harganya itu tidak penuh satu anak 5.000 karena ada PPN, ada yang macam-macam lainnya. Mungkin sampai di kita itu ibu mengeluh kok isinya hanya seperti ini untuk gizi kurang. Isinya untuk anak kurang gizi itu, masa hanya kue Oreo itu Bu? Nah ya, Sama es susu. Memang ini dari hampir seluruhnya Bu, tidak hanya di Kelurahan Sewu, di kelurahan lain pun mengeluh. Kenapa harga 5.000 tidak seperti ini? Kader yang
memaksa ya karena semua kena PMT itu PPPN itu tadi. Tak tinggal ya Bune. Kesuwen Mbak Suci. Ibu kenapa nopo? Kenapa? Iki lho Bu. Oke, dewa iki ngene. Ya, kasih Le. Nggih, banget. Dirose enten rapat terus atas nopo pertemuan KPKS enten urutan nopo. Dek wau niku pertemuane dipimpin Bu Kartono masalah kesehatan reproduksi. Nggih enten Ifates, enten ibu hamil kek, enten bayi gizi kurang. Anu Mbak Suci, saiki Kampung Sewu wis eneng komunitas perempuan Kelurahan Sewu sing disingkat KPKS. Lan duwe misi karo visi. Salah sijine mempunyai visi ya Mbak Suci ya, menjadi wadah perempuan, menjadi wadah gerakan perempuan Sewu dalam mewujudkan terpenuhinya hak dan kebutuhan dasar perempuan dan anak menuju tatanan masyarakat yang adil, gender, berdaya dan mandiri. Niku wau visine. Lah nek misine Mbak Suci membuka akses perempuan terhadap akses informasi, membangun kesadaran kritis warga baik terhadap kesetaraan peran, posisi di dalam kehidupan masyarakat. Terus meningkatkan partisipasi perempuan dalam berbagai proses kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Meningkatkan kontrol perempuan terhadap proses pengambilan keputusan mulai dari tingkat rumah tangga dan wilayah. Dados sakniki Kelurahan Sewu niku mboten ketinggalan bab perempuan. Iya ta Mbak Siti? Iya, maju sangat. Apa wonten nggih Kampung Sewu tok di luar nggih napa? Oh wonten, kata. Di luar Kampung Sewu. Wonten, kata. Tolong Bu Kartono jelaskan KPKS itu kepada Mbak Suci biar Mbak Suci tahu dan jelas. Ya, seperti ini Mbak Suci tentang KPKS di Kelurahan Sewu, bahwa sudah ada lama dari tahun 2019 jalan di Kelurahan Sewu sampai meluas ya dari wilayah Kelurahan Jodari, dari Kelurahan Joyosuran, Kelurahan Gilingan, dan juga Kelurahan Kemayan. Kemarin ada pertemuan di Kelurahan Kemayan, setiap 3 bulan sekali kita keluar wilayah. Kalau setiap bulan di Kelurahan Sewu itu yang diikuti oleh 6 RW, dari RW 1, RW 3, RW 4, 7, 8, dan 9. Ini setiap bulan, setiap tanggal 3 ada pertemuan dan keliling ya. Nanti kemarin di RW 1, nanti ke RW 7, ke RW 8, dan seterusnya untuk pertemuan KPKS ini. KB bukan tanggung jawab perempuan saja. Ibu yang sehat akan melahirkan bayi yang sehat. Sudah ada ibu rumah tangga yang positif terkena IMS HIV/AIDS. Kesehatan reproduksi menjadi tanggung jawab pemerintah. Informasi kesehatan reproduksi harus sampai ke masyarakat bawah. Hari kini masih ada balita gizi kurang. Ya enggak lah. Kemandulan ya bukan kesalahan perempuan saja. Memang kami berharap sekali bahwa apa yang telah dipaparkan dari hasil kerja daripada KPKS memang membuahkan suatu hasil yang positif, utamanya untuk membangun daripada Kelurahan Sewu secara utuh, juga menjadi suatu acuan bahwa apa yang dikerjakan KPKS ini sesuai dengan visi misi Kota Surakarta. Ini kami berharap juga bahwa ke depan akan datang bisa akan lebih baik lagi antara KPKS dengan kelurahan dengan masyarakat yang ada di wilayah-wilayah
kita RW 1 sampai 9 itu adanya komunikasi untuk perbaikan atau membangun suatu motivasi dengan masyarakat akan membuahkan hasil yang baik untuk masyarakat. Saya Indang Listiani, Direktur Yayasan Spekham Surakarta. Spekham turut bangga dengan komunitas perempuan Kampung Sewu atau KPKS yang telah memproduksi filmnya tentang kesehatan reproduksi. Menurut kami, film ini perlu diapresiasi karena menjadi media buat komunitas untuk mengaktualisasikan diri dengan kreativitasnya atas lingkungan sekitar. Dalam film ini, perempuan Kampung Sewu bermaksud bercerita tentang pemahaman mereka terhadap kesehatan reproduksi, kemudian peran-peran atau kepedulian mereka untuk melihat persoalan kesehatan reproduksi di lingkungan mereka, serta upaya-upaya yang telah mereka lakukan untuk turut berpartisipasi aktif dalam kebijakan kesehatan reproduksi di Kota Surakarta. Nah, kami berharap film ini mampu menjadi inspirasi buat komunitas lain di Surakarta maupun dimanapun agar menjadi media-media yang bisa semakin dikembangkan untuk kreativitas-kreativitas di masyarakat menuju perubahan yang lebih baik. Jadi untuk masalah kebijakan kesehatan reproduksi, pemerintah Kota Surakarta ini telah melakukan hal-hal yang sifatnya memberikan haknya kepada perempuan tentang reproduksi itu sendiri. Salah satunya ada VCT, lantas ada masuk di kebijakan tentang di PKMS, dan kebijakan yang lebih mendalam lagi adalah ke depan itu akan kita beri kesempatan bagi ibu hamil itu cek laborat gratis 8 item. Itu nanti akan kita sampaikan, karena yang kemarin kan cek laborat gratis itu kan hanya usia 40 tahun ke atas, agar kebijakan ini nanti bisa dirasakan oleh bayi yang dikandung. Makanya ini kaitannya dengan reproduksi juga, sehingga kebijakan-kebijakan ini tentunya yang asas kemanfaatannya yang lebih kita dorong ke sana. Harapannya dengan kelompok perempuan Kampung Sewu bisa menjadi contoh dan teladan bagi kelompok perempuan-perempuan di kelurahan yang lain. Namun yang lebih utama bagaimana untuk kelompok perempuan Kampung Sewu itu mensosialisasikan sesuatu hal yang bermanfaat bagi perempuan itu sendiri. Yang seperti tadi kami sampaikan di depan bahwa untuk kesehatan reproduksi ini memang sangat dibutuhkan, karena ini merupakan hak dasar dan ini untuk menuju generasi masa yang akan datang. Keresahan, kegundahan Suci Lembayung adalah lumrah terjadi. Mimpi yang telah terlanjur sirna, pengalaman hidup yang telah membuat harapan kembali nyata, seperti harapan-harapan yang dibawa deras air sungai Bengawan. Berjalan jauh menuju kemerdekaan hati.